안녕하세요. 네, 반갑습니다. Perkenalkan, nama aku Hasna Nafisatun Nuha, dan kali ini aku akan menjelaskan sejarah mengenai Hangul. Kita mulai. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu Hangul? Jadi, Hangul atau Choseongeul merupakan alfabet yang digunakan untuk menulis bahasa Korea. Hangul diciptakan oleh Raja Sejong pada tahun 1443 di masa dinasti Joseon. Saat pertama kali diciptakan, Raja Sejong menamakan alfabet ini sebagai Hunminjeongeum, yang artinya suara yang tepat untuk diajarkan kepada rakyat. Alfabet ini sekarang dinamakan Hangul, yang terdiri dari dua kosakata yaitu Han yang berarti Korea dan Geul yang berarti huruf. Maka jika digabungkan akan berarti huruf Korea atau alfabet Korea. Hunminjeongeum ditetapkan sebagai harta nasional Korea dan didaftarkan sebagai warisan memori dunia UNESCO pada tahun 1997. Nah, gambar di layar ini, di sebelah kanan, itu merupakan gambar dari Raja Sejong yang agung. Oke, lalu kita membahas mengenai asal-usul atau sejarah Hangul. Jadi sebelum adanya Hangul, warga Korea sudah memiliki bahasa lisan mereka sendiri. Akan tetapi, mereka belum mempunyai bahasa tulis. Saat itu mereka menggunakan aksara Cina sebagai bahasa tulis mereka atau yang biasa disebut dengan Hanja. Namun, hanya keluarga kerajaan dan bangsawan saja yang mempunyai akses untuk belajar aksara rumit tersebut. Sehingga banyak masyarakat di luar golongan tersebut yang mengalami buta huruf. Aksara Cina atau Hanja telah dikenal di Korea selama lebih dari 2000 tahun dan digunakan secara luas selama pendudukan Cina di Korea Utara dari 108 sebelum Masehi hingga 313 Masehi. Pada abad ke-5 Masehi, orang Korea mulai menulis dalam bahasa Mandarin klasik. Mereka kemudian merancang 3 sistem berbeda untuk menulis bahasa Korea dengan karakter Cina, yaitu ada Hyangchal, Gukyeol, dan Idu. Sistem ini mirip dengan yang dikembangkan di Jepang dan mungkin digunakan sebagai model oleh Jepang. Orang Korea meminjam sejumlah besar kata-kata Cina, memberikan bacaan dan atau arti bahasa Korea untuk beberapa karakter Cina dan juga menemukan sekitar 150 karakter baru yang sebagian besar jarang atau digunakan terutama untuk nama pribadi atau tempat. Raja Sejong percaya jika semakin banyak orang Korea yang bisa membaca tulis, maka rakyatnya akan semakin makmur. Akhirnya, pada tahun 1443, beliau bersama beberapa cendekiawan lainnya membuat Hangul selama 3 tahun dan dipublish ke seluruh rakyat Korea pada tahun 1446. Raja Sejong membuat 24 abjad sederhana yang terdiri dari 14 konsonan dan 10 vokal yang dapat langsung dipelajari oleh golongan manapun. Pada masa itu, bahasa baru tersebut disebarkan melalui lagu-lagu anak, sehingga mudah untuk dimengerti oleh anak-anak dan masyarakat kelas bawah. Alfabet ini awalnya disebut sebagai Hunminjeongeum, tetapi juga dikenal sebagai Onmun, aksara vulgar, dan Gukmun, tulisan nasional. Nama modern dari aksara ini yaitu Hangul diciptakan oleh seorang ahli bahasa Korea bernama Chu Si-kyung. Sedangkan di Korea, alfabet ini dikenal sebagai Choseongeul. Bentuk konsonan didasarkan pada bentuk mulut yang dibuat ketika bunyi yang sesuai itu dibuat, dan arah penulisan tradisional itu dari kanan ke kiri yang kemungkinan besar berasal dari bahasa Mandarin, seperti halnya praktik menulis suku kata dalam balok. Bahkan setelah penemuan alfabet Korea, banyak orang Korea yang bisa menulis
terus-terusan menulis dalam bahasa Cina klasik, atau Korea menggunakan sistem Gugyol atau Idu. Penemuan Hangul ini banyak memperoleh tantangan dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai bahwa huruf Hangul adalah huruf rendahan yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak dan wanita. Tetapi pada masa kependudukan Jepang, justru huruf Hangul banyak dipakai sebagai media tulisan. Lalu pada tahun 1948, pemerintah Republik Korea atau Daehanmingguk menetapkan pemakaian Hangul di sekolah-sekolah dan dokumen-dokumen resmi. Saat ini, di seluruh wilayah Korea sudah memakai Hangul. Namun, huruf Hanja atau huruf Cina masih dipakai untuk penulisan-penulisan tertentu. Lalu kita akan membahas mengenai Hangul modern. Masyarakat Korea memperingati Hangul Nal atau Hari Hangul setiap tanggal 9 Oktober di tiap tahunnya, sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Sejong atas jasanya dalam menciptakan Hangul. Raja Sejong juga diberikan gelar Raja Sejong yang Agung atau Sejong Daewang atas kontribusi besarnya dalam pembuatan Hangul. Huruf Hangul memiliki 24 karakter dasar yang terdiri dari 14 huruf konsonan dan 10 huruf vokal. Kemudian, dari 24 karakter tersebut dikembangkan lagi dengan ditambahkannya 16 huruf konsonan rangkap dan 11 huruf vokal rangkap. Penulisan huruf Hangul dimulai dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Berikut adalah susunan pembagian huruf Hangul. Yang pertama ada konsonan tunggal yaitu giok, nian, diget, riel, biep, siot, iyang, ciet, ciet, kiet, tiet, piep, dan hieh. Lalu konsonan rangkap sama ada sang giok, sang diget, sang biep, sang sio, dan sang jiet. Kemudian di rangkap beda ada giok siot, nian jiet, nian hieh, riel siot, riel tiet, riel hieh, biep siot, riel giok, riel miem, riel piep, dan riel piep. Lalu di vokal tunggal ada a, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i, dan e. Lalu terakhir ada vokal rangkap yaitu e, y, wa, we, wo, we, wi, pe, dan wi. Nah, di sebelahnya itu ada gambar Hangul lama, lalu di sebelahnya lagi yang pojok kanan ada penampakan dari Hangul modern. Jadi sekian sejarah dari Hangul atau alfabet Korea. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Kamsahamnida.